Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Endang Lestari dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patapala. Di sini saya akan menganalisa antara perbedaan media audiovisual konvensional dan media audiovisual. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu media. Baik, media secara umum yaitu suatu alat pantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat yang lain juga mengatakan media dapat diartikan sebagai segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Islam tidak hanya mengajarkan kita teori tentang lapar, tapi kita langsung merasakan apa itu lapar. Dari mulai imsak, azan subuh, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Disitulah orang yang tidak pernah lapar itu merasakan betapa sakitnya lapar. Setelah lapar itu dirasakan, bukan hanya sekedar mengalihkan jadwal makan. Makan pagi dipercepat menjadi jam 4, makan malam menjadi pukul 6, lalu kemudian makan siang ditiadakan, kemudian membalas sakit hati ini dipuaskan pada salat maghrib setelah azan berkumandang, lalu berbuka sesuka hati. Bukan itu makna puasa. Oleh sebab itu, di mana kita buktikan bahwa kita pernah lapar, kita langsung berbagi. Makanya di akhir Ramadan diwajibkan membayar zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin, sa'an min syairin. Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Terlepas dari kontroversi ikhtilaf beberapa pendapat ulama tentang berapa gram, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, bahkan ada sampai kepada 3 kilogram. Yang penting kita pilih, andai berlebih, lebih baik pilih yang paling berat. Andai berlebih terhitung sebagai sedekah. Tapi substansi maknanya adalah bahwa kita sudah menghilangkan sifat pelit, bakhil, medit, egois, hanya mementingkan lambung kita saja. Maka kita bayarkan zakat fitrah. Dalam zaman Nabi SAW ada 4 bentuk zakat fitrah. Yang pertama, so'an min tamrin, korma, syairin, gandum, zabib, anggur kecil yang dijemur kering, kita menyebutnya kismis, dan yang keempat, aqid, susu kambing yang dijemur kering seperti mentega. Tapi ulama berijtihad, karena tidak semua negeri memakan makanan pokok seperti 4 jenis ini. Sedangkan di tempat kita, qut al-balad, membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Adapun yang membolehkan membayar dengan uang diantaranya adalah mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Karena kalau dibayarkan dengan uang, apalagi zaman sekarang, kita bayarkan dengan uang, kita bayarkan dengan beras, kemudian beras itu bertumpuk, fakir miskin tidak selamanya perlu beras, makan sebagian saja. Setelah itu beras ini toh akhirnya akan mereka jual juga, mereka perlu uang. Hanya saja kalau membayar zakat fitrah dengan uang, ikutlah berat menurut berat satu sok ukuran mazhab Hanafi. Tapi yang jelas bahwa hikmah di balik itu semua adalah bahwa kita berbagi kepada orang lain. Selama ini kita hanya bersimpati saja, kasihan melihat orang miskin, melelehkan air mata melihat anak yatim. Ingatlah, air mata tidak merubah nasib mereka. Tapi yang dapat memperbaiki itu adalah action nyata. Maka di bulan Ramadan diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Kita tidak hanya sekedar bersimpati, tapi lebih daripada itu adalah kita sedang berempati, memberikan apa yang ada pada kita. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman sebelum kamu merasakan perasaan yang sama. Kalau dia ada di tanganmu, hatimu juga senang kalau dia ada pada teman saudaramu. Kalau engkau makan makanan yang lezat, yang enak, yang adem, yang aman, yang nyaman, maka suasana makanan, kondisi, situasi itu juga akan kau rasakan ketika itu semua dialami oleh saudaramu. Satu jiwa, satu perasaan. Maka dalam Islam kita diajarkan kebersamaan. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka sesungguhnya dia sudah membunuh semua orang. Wa man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang memberi penghidupan pada satu orang, dia sudah menghidupkan banyak orang.
maka kita dilarang untuk menganiaya orang. La talmizu anfusakum, jangan ejek, jangan olok-olok dirimu. Baca ayat dengan baik. Jangan kamu ejek dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Tapi sebenarnya maknanya lebih dalam. Ketika kita sedang mengejek orang lain, sesungguhnya kita sedang mengejek diri kita sendiri. Ketika kita sedang memaki orang lain, sesungguhnya kita sedang memaki diri kita sendiri. Ada saatnya kita marah. Kapan marah? Ketika dia melakukan perbuatan mungkar. Yang kita benci bukan orangnya, tapi mungkarnya. Ketika dia sudah ma'ruf, menjadi baik, maka kemungkarannya hilang, kita tetap berhubungan baik dengan orangnya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah makan. Pakaiannya nanti, keperluan sekolahnya nanti, hajat hidup yang lain nanti. Bagaimana ughnuhum lihadzal yaum, kata Nabi, pada hari yang mulia ini buatlah mereka jangan lagi mengemis meminta-minta, segera bayarkan zakat fitrah, ikut bahagia mereka di hari kebahagiaan yang fitri, hari penuh dengan kemuliaan, hari penuh dengan kesucian. Apa tanda sedekah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi merupakan salah satu contoh dari media Islam. Karena di dalamnya menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dan ada etika di dalamnya. Dan selanjutnya saya akan menampilkan salah satu contoh dari media konvensional. Coba Caca sama Terina. Oke. Terina. Aku iya. Oke. Aku duluan ya. Oke. 4. 1 2 3 4 5 5 1 2 4 5 5 1 5. Caca kena. Caca kena. Apa? Caca kena. Bapak saingan sama Billy dong. Pergi. Baiklah, itulah tadi salah satu contoh dari media konvensional. Mengapa dikatakan sebagai media konvensional? Karena di dalam tayangan tersebut tidak menggunakan komunikasi dengan prinsip ataupun etika di dalam komunikasi Islam. Di dalam video saya tersebut tidak ada maksud untuk menyindir ataupun menyudutkan salah satu